Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Akbareni dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan tepat di Rabu 2 Desember 2020 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Anggun sehat hari ini? Sangat sehat dan juga penuh dengan rasa sukacita karena mungkin sudah ada kabar baik juga dari penanganan COVID yang terjadi, walaupun masih ada juga yang mungkin baru terjangkit belakangan ini. Ya, ini kalau kita melihat bagaimana ini angka positivity terkait dengan COVID-19 di Indonesia, di tanah air ini kembali meningkat. Pemirsa pastikan Anda sekali lagi untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah atau juga melakukan aktivitas di luar ruangan, dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir, dan juga pastinya hindari kerumunan, dan juga mungkin kalau misalnya pun Anda terpaksa melakukan pergian harus pastinya physical distancing maupun juga jaga jarak. Karena nanti kita akan bahas terkait dengan topik utama antisipasi lonjakan COVID pangkas libur akhir tahun. Tapi mungkin juga Anda tadi baru saja menyaksikan secara langsung kami dari Komisi 3 telah menetapkan 7 calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025. Kita akan awali Suara Parlemen Petang dengan headline media online. Ya, kita awali dari Republika.com. Orang tua siswa masih was-was. Para orang tua siswa mengaku dilema atas keputusan pemerintah pusat yang memperbolehkan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka mulai Januari 2021. Mereka khawatir terhadap resiko penularan COVID-19 di sekolah. Sementara belajar jarak jauh yang dilakukan secara daring selama masa pandemi ini dinilai tidak efektif. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang diumumkan pada 20 November 2020 lalu, izin sekolah tatap muka menjadi wewenang penuh pemerintah daerah. Sekolah bisa menggelar KBM tatap muka asalkan memenuhi sejumlah persyaratan protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar tatap muka tidak diwajibkan dan orang tua yang tidak berkenan anaknya belajar di sekolah tetap akan difasilitasi untuk belajar secara daring. Ini yang juga sudah ditetapkan terkait dengan SKB 4 Menteri 20 November 2020 yang lalu bahwa akan diselenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka ini di awal tahun depan 2021 di bulan Januari. Kita harapkan ini pastinya mungkin bagi sebagian daerah yang mungkin masih berada dalam zona orange maupun juga merah, ini mungkin untuk menunda sementara waktu, dan juga mungkin ini juga difasilitasi bahwa orang tua yang masih khawatir untuk anaknya sekolah secara tatap muka bisa tidak wajib seperti itu. Betul. Apapun kebijakan yang nanti akan diambil oleh pemerintah daerah sendiri ini kan plus minus ya. Kembali lagi juga di sini pemerintah menekankan untuk dikembalikan kepada orang tua murid terhadap penjaminan dari buah hatinya sendiri. Dan kita beralih ke berita berikutnya di mana antaranews.com membahas mengenai BNPT, kampus harus disuarakan waspada penyebaran paham radikal intoleran. Di sini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme maksud kami atau BNPT Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH mengatakan bahwa perguruan tinggi dengan para akademisi aktif menyuarakan kewaspadaan terhadap penyebaran pemahaman radikal intoleran serta memberikan pembelajaran literasi digital kepada mahasiswa dan generasi di lingkungan kampus juga di masyarakat. Menurutnya hal tersebut sangat penting sebagai sebuah upaya untuk melindungi mahasiswa dan generasi muda dari penyebaran paham radikal intoleran tersebut. Ini menjadi kampus ataupun juga mahasiswa-mahasiswi ini menjadi salah satu ataupun juga yang mungkin akan sering terjerat terkait dengan paham-paham radikalisme maupun juga intoleran. Kita harapkan sekali lagi juga perhatian dan juga pengawasan dari pihak-pihak internal kampus juga bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk akhirnya bisa menghindari para mahasiswanya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang menyebabkan nantinya paham-paham radikal dan juga intoleran. Kita beralih ke kontan.com. Bunga deposito turun paling tinggi kini cuma 5,13%. Ini mungkin Anda salah satu yang sering menempatkan dana tabungan ataupun juga dana Anda di salah satunya ini di deposito. Bunga deposito perbankan turun. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang ini Bank Indonesia,
Per Selasa 1 Desember 2020 kemarin, gini bunga deposito paling tinggi di angka 5,13%, turun dari sebelumnya 5,63%. Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,1%, diikuti keseluruhan dengan bunga 4,58%. Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Commonwealth ini menawarkan bunga paling besar sebesar 5%. Kemudian deposito 12 bulan penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%. Ini mungkin akibat dari pandemi COVID-19, bunga deposito juga ikut mengalami penurunan, mungkin menjadi salah satu juga yang kita harapkan nih pemirsa bahwa pertumbuhan ekonomi juga tim dan juga Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional bisa segera untuk akhirnya menyerap atau juga anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan. Ini salah satunya juga mungkin yang terkena dampak mungkin di sektor perbankan, ini mungkin jadinya deposito bunganya menurun. Dan bisa tadi kita sudah hadirkan informasi terkait dengan media online yang terbit pada hari Rabu 2 Desember 2020. Kami nanti akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan antisipasi lonjakan COVID-19 pangkas libur akhir tahun setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI mengevaluasi program pembelajaran jarak jauh mulai dari pemanfaatan program kuota internet bagi para pendidik hingga peserta didik, ketersediaan akses internet di daerah, dan data tentang kepemilikan gawai atau komputer untuk sekolah, sehingga siswa dan guru dapat lebih maksimal menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh. Ditemui usai rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan masih ada yang perlu dievaluasi dalam sistem pembelajaran jarak jauh, terutama program bantuan kuota internet bagi peserta didik dan pendidik. Prinsipnya secara nasional itu cukup membantu. Nah, tinggal ada beberapa temuan di lapangan, misalnya dari kuota yang diterima siswa 35 GB itu, kan ada porsi-porsinya, porsi 5 GB untuk apa, sisanya untuk apa. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera merealisasikan rekomendasi yang telah dikeluarkan Panitia Kerja Pendidikan Jarak Jauh. Ferdiansyah mendorong Kemendikbud mengeluarkan data tentang kebutuhan tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di antaranya ya pemetaan berapa sih jumlah yang memang sudah terkoneksi katakanlah listrik. Berapa sih yang sudah terkoneksi dengan katakanlah layanan internetnya. Berapa sih yang sebenarnya sesungguhnya peserta didik yang sudah mempunyai fasilitas, baik itu dawai atau di sekolahnya komputer. Hilman dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen dan sekarang kita memasuki segmen tajuk sore hari di mana antisipasi lonjakan COVID pangkas libur akhir tahun. Memang beberapa waktu lalu Pak Presiden juga udah bilang bahwa dari libur lebaran ini akan digeser nih ke akhir tahun. Tapi betul bagaimana sekali perkembangannya saat ini? Ya, ini kalau misalnya melihat terkait dengan bagaimana lonjakan positivity ataupun juga angka positif COVID-19 beberapa hari ataupun juga beberapa bulan ini juga mengalami peningkatan. Salah satunya di DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah menjadi penyumbang salah satu angka positif COVID-19 yang cukup tinggi nih Gun. Jadi kalau misalnya libur akhir tahun 2020 dipangkas pemerintah sebanyak 3 hari, jadi di mana sebelumnya mungkin ada 11 hari semula cuti bersama yang beriringan dengan libur Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021 berjumlah 11 hari nih. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan COVID-19 mengingat pada libur panjang pada bulan Oktober 2020 lalu ini menyebabkan melonjaknya jumlah positif COVID-19. Keputusan tersebut akan ditekan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito memahami kondisi pelaku usaha di sektor pariwisata dalam pandemi COVID-19 terutama mendekati akhir tahun.
Namun menurutnya perlu diketahui peningkatan kasus positif yang tidak terkendali juga akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah sektor pariwisata. Jadi kita harapkan sekali lagi bahwa ini nantinya pengurangan atau akhirnya membatalkan terkait dengan libur akhir tahun yang sebelumnya mungkin menjadi 11 hari dipotong 3 hari, ini bisa menjadi apapun ini keputusan yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan juga menteri-menteri ini diharapkan ini nantinya bisa menjadi salah satu langkah baik untuk akhirnya kita bisa mengurangi angka positif COVID-19. Dan kita harapkan nantinya pastinya maupun sektor pariwisata termasuk salah satu yang terdampak ini nantinya bisa menuai ataupun juga menerima terkait dengan kebijakan-kebijakan yang juga mungkin sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan berkurangnya jumlah hari libur ini. Dan bisa kami masih akan bahas terkait dengan bagaimana perkembangan antisipasi penyebaran virus COVID-19 dan juga salah satunya dengan mengurangi libur akhir tahun. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Dan kini kita ada tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, di mana Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam Aziz Syamsuddin mendukung kebijakan pemerintah untuk pemotongan libur akhir tahun di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Dan juga menurutnya ada 3 alasan kenapa DPR RI mendukung pemangkasan tersebut, diantaranya untuk efisiensi dan efektivitas karena berkaitan dengan pelayanan publik dan khusus kasus positif COVID-19 yang masih tinggi hingga saat ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ihsan Yunus juga menilai kebijakan tersebut cukup berdasar karena akan berpotensi menimbulkan kerumunan manusia, walaupun menurutnya libur akhir tahun yang dikurangi tidak akan menjamin tidak ada pergerakan warga yang berpergian. Ia menambahkan perihal libur atau tidak libur bukan menjadi hal yang utama terkait penyebaran COVID-19, namun di sini penekanannya adalah sejauh mana pemerintah bisa meningkatkan 3T, yaitu tracking, testing, dan juga treatment. Jadi nantinya ini diharapkan memang ya untuk apapun kebijakan yang akan keluar dari masyarakat sendiri ada kesadaran untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang biasa disebut dengan pesan ibu tersebut. Ya, kita harapkan sekali lagi nih bahwa mungkin pemirsa dirubah maupun juga masyarakat ya mungkin selama ini sudah merasa bosan di rumah saja karena terkait dengan bagaimana nih virus COVID-19 yang juga mungkin belum hadir di tengah-tengah keluarga ataupun juga orang terdekat. Pastikan ini sekali lagi bahwa virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Pastikan sekali lagi Anda mungkin yang selama ini bosan, pastinya semua masyarakat Indonesia, bukan aja Indonesia, apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana nih angka COVID-19 juga di sejumlah negara termasuk Eropa dan juga Jerman itu sudah melebihi angka dari 1 juta yang terkena ataupun juga terinfeksi virus COVID-19. Kita harapkan sekali lagi Indonesia jangan sampai datang kembali ini wave ataupun juga salah satu COVID-19 yang gelombang kedua. Kita harapkan sekali lagi ini dengan mengurangi jumlah hari libur yang sebelumnya 11 hari dikurangi 3 hari, diharapkan pastinya pemerintah juga sudah menimbang-nimbang putusan tersebut dan juga pastinya masyarakat untuk tetap bersabar dan juga bahu-membahu bagaimana untuk akhirnya bisa menekan penyebaran virus COVID-19 yang tadi juga mungkin Anggun sampaikan. Ingat pesan ibu, dan pastinya kita juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, menggunakan air sabun dan juga physical distancing. Dan kita akhiri Suara Parlemen Petang edisi hari ini Rabu 2 Desember 2020. Pastinya saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ingat pesan ibu, tetap menggunakan masker. Sampai jumpa. Cukup sudah
ku katakan